Halo saudara, balik lagi sama gue Dan Grady. Oke, langsung aja di video kali ini aku mau bahas tentang plus minusnya setelah pasang swing arm, mono arm, pro arm, single side arm, terserah kalian nyebutnya apa. Jadi ini merknya Power ya. Jadi di video sebelumnya aku udah masang ini swing arm, kemudian di video kali ini aku mau bahas tentang plus minusnya. Jadi buat yang belum tahu, ini merek Power. Jadi kaki-kakinya satu set ya, swing arm, velg belakang, depan. Ini aku dapatnya harga di bawah pasaran. Jadi pasarannya sekarang ini sekitar bekas ya, karena barunya udah nggak ada. Ini barang udah lama banget, sekitar tahun 2011 mungkin keluarnya, lupa ya. Ini jelas ini udah lama banget, karena ini emang waktu keluar itu ditunjukin buat Ninja Karbu. Makanya ini pun ukurannya nggak terlalu gede ya, cuman 4 in lebarnya, karena Ninja Karbu ukurannya cuma 3,5 in, jadi lebih lebar dikit, cuma setengah in. Nah ini harga pasarnya sekarang mungkin sekitar 5 atau bahkan 6 juta kalau kondisinya bener-bener mulus, bener-bener sempurna. Nah ini aku dapatnya harga di bawah pasaran. Nggak bisa nyebut ya dapatnya harga berapa, soalnya nggak enak sama yang punya. Jadi ini bukan punya aku, tapi punya temanku yang beli. Rencananya dia mau beli ini dipakein di motor CBR 150, cuman karena dia juga masih nyari bengkel yang bisa modif biar bisa dipasang di motornya. Nah sementara aku pakai dulu di motorku. Ya mumpung PNP lah, jadi bongkar pasangnya juga gampang, gak ada yang dirubah-rubah sama sekali. Jadi langsung aja ya, apa aja plus minusnya. Yang pertama minusnya dulu. Jadi minusnya ini lebih ke arah teknis ya, kayak contohnya kayak ini. Nah ini ya, biasa barang lama ini biasanya kayak kalau aku bilangnya kayak karatnya bahan aluminium apa sih ini. Jadi yang kayak gini, nggak tahu kelihatan atau enggak di kamera. Jadi yang jelas kayak bukan jamur ya, inilah pokoknya kalian pasti tahu kalau bahan aluminium yang udah lama banget kan biasanya kayak keluar ada bercak-bercaknya kayak gini. Nah cuman ini katanya bisa hilang pakai semacam obat apa gitu, atau yang paling ampuh ya dicat lagi kayak gitu. Kemudian masalah teknis lainnya, ini rantainya kendor banget. Nah ini awalnya sebelumnya ini nggak nyampe ya, rantainya kurang panjang, jadinya nggak bisa kesambung. Cuman waktu aku tambahin sepasang, soalnya kan kalau rantai nyambung rantai ini kan mau nggak mau harus sepasang ya, ini sekarang malah terlalu kendor. Nah waktu itu mau aku setel rantainya ada beberapa kendala. Yang pertama ini baut setelan rantainya ini gede banget, baut L. Nah ini nyari-nyari nggak ketemu. Akhirnya temanku yang punya ini dia beli, dapat nih gede banget. Jadi emang sulit ya buat cari kunci L yang benar-benar gede kayak gini, karena ini katanya udah ukurannya alat berat, bukan buat motor mobil gitu. Nih gede. Nah setelah dapat kuncinya ini udah bisa diputer. Ada kendala lainnya lagi, kunci buat nyetel rantainya ini sama orangnya nggak dikasih, yang punya ini dulu ya. Akhirnya temanku yang punya ini beli lagi. Ini alatnya kayak gini, jadi muternya ini kayak dicongkel gini ya, terus diputer ya. Kalian bisa lihat lah di YouTube, udah banyak gimana cara nyetel rantai swing arm mono kayak gini. Nah kemudian setelah udah dapat barangnya ini beli online, ini mahal, ini 150 kalau nggak salah. Jadi setelah beli, barangnya datang, ternyata ini seret, nggak bisa diputer. Bahkan sampai kan ada kayak centelannya ini ya, yang buat nyantolnya ininya di sini, ini sampai patah karena aku paksa. Terus akhirnya nggak berani karena bukan punyaku. Terus ya udah akhirnya dibiarin kendor gini aja. Terus solusinya gimana? Ya mau nggak mau harus dibongkar, karena ini emang barangnya udah lama ya, mungkin
dalamnya kotor atau gimana, akhirnya seret kayak gitu, nggak bisa diputer. Kemudian solusi lainnya pakai stabilizer rantai, jadi yang biasanya ditaruh di arm itu, kalian pasti tahu lah. Cuman selama aku pakai ya alhamdulillah nggak pernah sih sampai yang copot atau gimana gitu, nggak pernah. Masih aman buat ngebut juga ya, walaupun cukup ngeri. Kemudian masalah teknis lainnya ada di bagian ini, kaliper. Nah ini kalipernya ternyata lubangnya nggak sama yang bawaannya Ninja sama yang ini. Dan kalau aku browsing ya, kalau beli baru itu emang dapat satu set sama ini, kaliper sama master remnya. Cuman waktu temanku dapat velg ini emang nggak ada master sama kaliper remnya, jadi ini pakai orinya Ninja dan ternyata nggak sama. Cuman ini nggak masalah sih, nggak terlalu, bukan masalah yang gede juga. Semuanya yang ada di kendala teknisnya ini swing arm. Kemudian itu tadi minusnya. Plusnya ini yang pertama yang jelas tampilan ya ini sih relatif ya, selera. Cuman kalau aku sendiri lebih suka yang swing arm mono ini, ya kayak unik aja gitu, beda daripada yang lain, jadi dia pincang ya. Kayak Ducati yang Via Gusta gitu kan, swing armnya single kayak gini, jadinya ya bisa dibilang erotis eksotis. Jadi kayak gini penampilannya. Kemudian plusnya lagi ya, tujuannya dibuat swing arm mono ini adalah buat mempermudah nyopot velgnya. Jadi emang gampang, ini tinggal pakai dongkrak, karena ini nggak bisa ya di pedok. Soalnya kalau pedok swing arm mono ini biasanya sinnya bolong, dimasukin pedoknya. Cuman kalau ini nggak ada lubangnya, jadinya ya mau nggak mau didongkrak di tengah gitu. Begitu ngangkat ini tinggal dicopot kayak ganti rodanya mobil, jadi lebih mudah. Karena memang tujuan utamanya swing arm diciptakan itu yaitu buat mempermudah saat penggantian ban atau roda. Jadi kita nggak perlu sampai ngelepas gear rantai gini, nggak perlu, tinggal lepas baut 3 biji ini langsung bisa copot. Kemudian plusnya lagi ya mungkin itu sih plusnya. Lebih ke penampilan ya. Yang depan ini juga lebar banget ya, ini yang depan ini 3,5 in, dan ini bannya ini punya aku kurang gede, ini cuman 110, jadi harusnya yang ideal itu 120 yang ini bentuknya. Terus yang belakang ini kayak kataku tadi ya, ukuran 4 in. Terus dia bannya ini dapat dari orangnya yang punya, yang jual ini dia pakai ukuran 150. Sebenarnya 160 masih bisa sih. Ini lumayan gede kayak gini dari belakang, itu dari samping. Nah, jadi buat kalian yang pengen swing arm yang kayak apa ya, istilahnya kayak bawaan pabrik aftermarket gitu, kalian bisa cari swing arm mono merek Power ini. Cuman kalau pengen yang benar-benar berkualitas ya copotan motor langsung, kayak punya NSR SP, kemudian VFR, RVF. Cuman ya harganya mahal banget, bisa di atas 10 juta. Kalau si Power ini dia ya lumayan lah, kalau kata orang-orang kualitasnya kurang. Tapi kalau aku sendiri kayaknya ya karena memang makainya ini juga jarang ya, makanya nggak nemuin kendala yang berarti. Nah mungkin itu aja sih buat vlog kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Oke, and get ready. Dah.